Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang ragam bahasa. Ragam bahasa di sini akan dibahas. Yang pertama ada ragam lisan dan ragam tulis. Kemudian ada ragam baku dan tidak baku. Yang ketiga ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Yang keempat ragam sosial dan ragam fungsional. Yang pertama ragam lisan dan ragam tulis. Di dalam bahasa Indonesia, ragam lisan sangat berbeda dengan ragam tulis. Jadi ada perbedaan antara ragam tulis dengan ragam lisan. Yang pertama, di dalam ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau lawan berbicara di depan kita. Sedangkan ragam tulis tidak seperti itu. Misal kita menulis surat, tidak memerlukan adanya lawan bicara. Tetapi kalau kita berbicara misalnya lewat telepon harus ada pasangannya atau lawan bicara. Yang kedua, di dalam ragam lisan unsur-unsur fungsi gramatikal tidak selalu dinyatakan. Berbeda dengan ragam tulis yang harus selalu dinyatakan unsur gramatikalnya. Contoh, di sini ada contoh ragam tulis, misalnya percakapan mahasiswa di dalam kelas. Rani, kamu sudah menyelesaikan tugas bahasa Indonesia? Belum, Bud. Kemarin aku sangat sibuk. Nah, dari percakapan di sini terlihat di ragam tulis tata bahasa sangat diperhatikan. Seperti misalnya setiap nama diawali dengan huruf besar. Kemudian ketika kita melakukan pertanyaan, maka harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalau ragam lisan kita tidak memerlukan hal-hal seperti itu, tetapi yang perlu diperhatikan biasanya adalah intonasi bicara. Kalau kita memerintah, maka biasanya suaranya dipertegas. Tetapi kalau ragam tulis, jika berbentuk kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sebaliknya, di ragam tulis tidak seperti itu. Maksud di sini adalah di ragam lisan, apa yang kita bicarakan, misalnya ada dua orang teman yang berbicara, nah orang lain tidak akan mengerti apa yang dibicarakan oleh dua orang tersebut karena tadi dia terikat dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Atau misalnya perkuliahan bahasa Indonesia, di kelas-kelas lain mungkin tidak tahu apa yang kita bicarakan, tetapi kalau kelas yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia tentunya tahu bahwa hari ini misalnya membahas tentang ragam baku dan tidak baku. Kemudian kalau ragam tulis tidak terikat oleh situasi, ruang, dan waktu. Contohnya kita lihat buku-buku di perpustakaan, ada terbitannya tahun 2010, 2011, 2012. Nah, itu masih dapat dinikmati pada saat tahun 2020. Itu artinya tidak terikat oleh kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Kemudian ragam baku dan tidak baku. Ciri-ciri ragam baku yang pertama ada mantap, dinamis, cendekia, dan seragam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misal kalau kata rasa dibubuhi awalan pe akan menjadi kata perasa. Kata rajin dibubuhi awalan pe akan menjadi perajin. Artinya mantap di sini setiap awalan ditambah dengan kata dasar maka akan memiliki arti yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua dinamis. Dinamis di sini artinya tidak kaku. Kata langganan misalnya mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat berlangganan. Jadi di dalam bahasa Indonesia misalnya tokonya itu disebut langganan dan orang yang berlangganan itu disebut pelanggan. Yang ketiga adalah cendekia.
Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Hal ini dimungkinkan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih banyak melalui jalur pendidikan formal. Yang keempat adalah seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Misalnya, pelayan kapal terbang dianjurkan memakai istilah pramugara dan pramugari. Sedangkan untuk pelayan restoran biasanya disebut dengan pramusaji. Nah, itu maksudnya adalah seragam. Contoh lain, misalnya untuk pelayan restoran disebut dengan pramusaji. Kemudian orang yang mengajar di sekolah disebut dengan guru, sedangkan orang yang mengajar di perguruan tinggi atau kampus disebut dengan dosen. Nah, itu maksudnya ragam baku yang bersifat seragam. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis, ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau dalam buku-buku ilmiah lainnya. Kemudian untuk ragam baku lisan bergantung pada besar kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Artinya di sini jika seseorang tersebut sudah unsur kedaerahannya tidak terdengar lagi, misalnya di dalam perkuliahan, maka dia bisa disebut menggunakan ragam baku lisan yang benar. Nah, tetapi kalau masih ada unsur kedaerahannya, maka belum bisa dikatakan ke dalam kategori ragam baku lisan. Yang terakhir adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial merupakan ragam bahasa yang disepakati bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil di dalam masyarakat. Contoh lingkungan sosial yang lebih kecil di dalam masyarakat itu adalah keluarga. Misalnya kita menyebut orang tua perempuan, ada sebutan dengan ibu, kemudian mama, umi, dan lain-lain. Kemudian ayah juga ada yang menyebut abah. Kakak misalnya di dalam panggilan keluarga lain ada yang menyebutnya abang, aa. Nah, punya sejenis seperti itu. Kemudian yang kedua, ragam fungsional dikaitkan dengan ragam profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan lainnya. Contoh misalnya profesi kedokteran. Ada beberapa bahasa kedokteran. Contoh misalnya darah tinggi. Di dalam ilmu kedokteran disebut dengan hipertensi. Kemudian gula darahnya tinggi juga disebut dengan diabetes. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang ragam bahasa. Silahkan disimak bagi yang tidak paham atau ingin bertanya, ingin menjawab, kita lanjutkan ke classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.